Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Ada juga di versi yang lain, ada di TSI, BMK, ataupun apapun. Amsal pasal 4 ayat yang 23, ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan. Yang saya mau highlight adalah sumber kehidupan. Hidup itu tandanya apa sih? Setelah saya renungkan kembali, terlintas di pikiran saya, tanda orang hidup itu yang pernah saya dengar adalah adanya gerakan gitu. Tanda hidup itu gerakan. Kayak mobil hidup, kalau ada bensin dia bergerak. Tanda dia hidup ya bergerak. Manusia juga sama, bergerak, berbicara. Tanaman, tanda dia hidup itu semakin hari semakin tumbuh, ada buahnya, batang, daunnya, seperti itu. Dari sini saya mau mencoba membawa kepada kenapa kita perlu menjaga hati, karena di situ sumber kehidupan. Sumber itu kalau bisa dianalogikan seperti asal muasal gitu. Hulunya yang paling awalnya gitu kan. Dari situ kita bisa mengerti dari firman Amsal 4 ayat 23 ini, jadi hal yang paling pertama dan utama yang perlu dijaga dalam kehidupan kita ini adalah hati kita gitu. Kita harus menjaga hati kita dengan waspada, karena disitulah sumber kehidupan, karena disitulah sumber gerak, disitulah awal mula terjadi gerak, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kehidupan. Bisa dibilang kan, jadi hati itu bisa dianalogikan kayak mesin gitu ya. Mesin yang jadi komponen utama sebuah gerakan terjadi itu. Seperti contohnya kalau PC, laptop, komputer kan berarti sumbernya itu kan chipnya, prosesornya. Kalau kendaraan itu baik mobil maupun motor ya mesin utamanya di mesinnya itu kan. Nah, dari mesin itu kita merujuk lagi kepada bahan bakarnya. Tentunya kan perlu ada bahan bakar yang sesuai ya. Kalau untuk mesin kendaraan, mobil maupun motor ya bahan bakarnya itu adalah bensin, pertamax, pertalite, dan sebagainya. Kalau untuk gadget, untuk PC dan sejenisnya itu perlu bahan bakarnya, bisa dibilang kan sumber energinya, sumber untuk hidupnya itu berupa arus listrik. Kalau untuk tanaman itu perlu air. Salah satu bahan bakar energi untuk hidup. Kalau misalnya kita udah tahu jenis mesin hatinya apa gitu, jenis mesin hati untuk menggerakkan kehidupannya apa, tapi diisi bahan bakar yang salah. Contohnya tanaman kita siram pakai oli atau bensin, akhirnya kan yang terjadi bukan hidup tapi malah kematian kan. Dari situ kita bisa mengerti mengapa kita perlu jaga hati. Yang pertama, kenali dulu hatimu itu seperti apa, mesin hatimu seperti apa, cara kerja mesin hatimu seperti apa. Setelah kenal itu, isi dengan bahan bakar yang sesuai gitu. Kalau saya pribadi itu, mesin hati saya itu yang saya renungkan setelah kurang lebihnya ya, saya kaitkan dengan talenta. Talenta hubungannya sama kesukaan. Kalau saya pribadi itu sukanya itu makan gitu kan. Rumah yang bersih, rapi, nyaman, suka
suka kenyamanan lah, orangnya mager gitu. Dan kemudian salah satunya adalah firman Tuhan. Makanya dari kesukaan saya ini membawa saya, merujuk saya kepada pembuatan video ini, pembuatan channel YouTube ini. Channel YouTube ini saya buat dengan tema besar kesukaan saya rangkum dalam 3G. Belum saya tulis sih, belum saya deskripsikan. Nanti akan saya rapi-rapikan dulu. Intinya channel YouTube ini saya akan berbagi tentang 3G. Apa itu 3G? Pertama itu good food, kemudian good home, yang ketiga itu adalah God's Word. Ini adalah yang menjadi kesukaan saya, yang menjadi bahan bakar bagi kehidupan saya, supaya mesin hidup saya terus menyala gitu, terus bergerak gitu kan. Ini alasan saya membuat konten ini di channel YouTube ini. Demikianlah penjelasan saya tentang sharing saya, penjelasan saya, perenungan saya tentang Amsal 4 ayat 23, kenapa kita perlu jaga hati, perlu mengenal mesin hati, dan perlu mengenal bahan bakarnya, energi yang sesuai dengan mesin hati kita, supaya kita bisa terus hidup, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Demikianlah video sharing saya ini. Jikalau bermanfaat dan berkenan, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. God bless you all.